Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Awal masa Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar. Super Semar menciptakan kondisi yang disebut dualisme kepemimpinan nasional, yang menyebabkan kondisi politik dibagi menjadi dua, yaitu adanya pihak Soekarno dan pihak Soeharto. Namun pada saat itu terjadi perbedaan penafsiran. Menurut Soekarno, Super Semar merupakan perintah pengamanan, sedangkan menurut Soeharto, Super Semar merupakan penyerahan kekuasaan. Latar belakang terbitnya Super Semar berawal dari ketegangan politik yang semakin memuncak di Indonesia pada periode tersebut. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, situasi politik dan keamanan di Indonesia sangat tidak stabil. Masyarakat merasa terpecah dan ada ketegangan antara kelompok militer dan kelompok pro-komunis. Soekarno yang pada saat itu berada di puncak kekuasaannya menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas negara. Pada waktu itu, Soeharto dianggap sebagai sosok yang dapat membawa perubahan untuk mengatasi krisis tersebut. Super Semar memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil alih sebagian besar kekuasaan eksekutif dan militer. Meskipun pada awalnya surat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Soeharto mengambil alih pemerintahan. Dengan adanya Super Semar, Soeharto mulai memperkuat posisinya dalam struktur pemerintahan, yang akhirnya mengarah pada berakhirnya masa pemerintahan Soekarno dan dimulainya Orde Baru pada tahun 1967. Super Semar sendiri masih menjadi perdebatan panjang karena ada pertanyaan mengenai keaslian dan proses pengeluarannya, serta sejauh mana surat tersebut sah dan konstitusional. Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat adalah sebuah gerakan politik yang muncul di Indonesia pada tahun 1966, yang dipelopori oleh mahasiswa untuk menuntut perubahan besar dalam pemerintahan saat itu, khususnya terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan ini menjadi salah satu momen penting dalam transisi menuju berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan munculnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Latar belakang Tritura pada akhir 1965, situasi politik dan ekonomi Indonesia semakin memburuk. Konflik internal di tubuh pemerintahan Soekarno seperti pemberontakan G30 SPKI, kekacauan ekonomi, dan ketegangan antara berbagai kelompok politik seperti kelompok militer, komunis, dan nasionalis, menciptakan ketidakstabilan yang sangat besar di seluruh negeri. Pada awal tahun 1966, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno yang semakin memuncak. Soekarno yang sudah mulai lemah secara politik dan fisik, serta kekuasaannya semakin terdesak oleh perpecahan internal, memberi ruang bagi kelompok-kelompok politik termasuk mahasiswa dan militer untuk menuntut perubahan. Adapun isi Tritura yaitu yang pertama pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI. 3. Penurunan harga.